Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Syahtrina Dewi, NIM 1914010029, kelas PAIA semester 5. Pelajaran pertemuan kedua ini adalah membahas tentang surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Tahukah kamu, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia, oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya, namun juga dari hakikat penciptaannya, mulai dari proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Ditinjau dari segi proses penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah adalah zat maha pencipta, tidak ada yang dapat menyandingi hasil penciptaannya. Untuk memahaminya lebih mendalam, mari kita cermati ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah, dalam Quran Surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian pada ayat 13, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah. Dalam biologi, apabila nutfah bertemu dengan ovum, maka terjadilah proses pembuahan. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya itu akan tersimpan dalam suatu tempat yang kokoh yang dinamai dengan rahim. Kemudian pada ayat ke-14, ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, maka dalam waktu 40 hari, nutfah tersebut akan berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu 40 hari pula, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah. Lalu setelah 40 hari lagi, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya, tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi inilah gambaran tentang penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang mana asal muasal manusia itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah mengubah saripati itu menjadi air mani. Dan air mani itu Allah jadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu Allah jadikan segumpal daging. Setelah itu, segumpal daging akan diubah pula menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian Allah jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging itu menjadi makhluk yang berbentuk lain. Setelah mengetahui proses penciptaan manusia ini, maka seharusnya sikap kita adalah selalu sadar diri bahwa diri kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah yang telah menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Senantiasa bersyukur kepada Allah
yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Sekianlah materi pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.